Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu Juru Selamat. Di luar sana, di medsos sana, kapan Tuhan itu diangkat. Tapi saya mengatakan kepada kita, dengan kasih Kristus saya mengatakan, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, satu kali hukuman akan dan tangisan yang sangat memilukan. Dan tapi saya mengatakan kepada kita, jangan itu terjadi. Percayalah, sehingga engkau tidak dihukum, kata firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan sebagaimana janji saya akan membawakan tentang kembalinya, nubuatan kembalinya bangsa Israel setelah 70 tahun itu. Dan saya akan membacakan di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuat menjadi tempat-tempat yang tandus dan untuk selama-lamanya. Ayat 9. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sarang suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Wow. Jadi jelas bahwa ketika Allah memberikan sebuah nubuatan kepada siapa yang yang akan datang, jelas nubuatan itu disebut dengan jelas, ya. Nah, kita lihat bahwa mengapa Israel begitu mendapat hukuman selama 70 tahun. Kata firman Allah, mereka adalah orang yang 23 tahun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Anda baca dalam Yeremia 25 itu. Dan tidak mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Disuruh bertobat, tidak mau bertobat. Tingkah laku dan perbuatan jahat. Beribadah dan sujud kepada Allah lain selain kepada Allah Israel. Wow. Saya tidak habis pikir bagaimana pola pikir mereka di tengah-tengah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dasar, tapi mereka mampu menyakiti Allah, mampu keluar dari jalan Allah, mampu melawan Allah. Dan sudah dibilangi oleh para nabi, baik Yesaya, Yeremia, tetapi mereka dan nabi-nabi yang lain, mereka tidak mau dengar. Mereka hanya dengar diri mereka sendiri. Dan kita tahu itu sangat menimbulkan sakit hati Tuhan. Apalagi itu si Manase itu. Wow. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan, karena Alkitab mengatakan, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 21, di situ dikatakan bagaimana dia menumpahkan darah orang-orang benar, darah orang-orang yang tidak bersalah, sampai darahnya itu dari ujung ke ujung. Wow, luar biasa kejahatannya. Diingatkan, tidak mau. Dan itulah sebabnya, dan perkataan ini dikatakan sebelum itu terjadi, yaitu tahun 605 sebelum Kristus dan digenapinya 539. Ya, jadi kalau si Yesaya menubuatkan sebelumnya yaitu 688 before Christ, dan Nehemia mendapatkan tahun 605 sebelum Kristus dan penggenapannya 539 sama. Kalau kita baca dalam Yeremia 1, ya, setelah 70 tahun mereka dipulihkan. Dan kalau Anda baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan seterusnya, Allah akan memberikan mereka, melawati mereka dan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan mereka akan mendapatkan kedamaian, kesentosaan, pemeliharaan. Walaupun kalau kita baca bagaimana waktu Esra membawa mereka pulang, masih banyak pemberontakan.
waktu bawa Yerubabel, di bawah pemerintahan yang kedua juga, kepulangan yang kedua juga masih keras kepala. Yang ketiga juga begitu, di bawah kepemimpinan Nehemia. Ya, tetapi ya itulah, saya mau katakan bangsa ini keras, kebal, tebal, tegar, tengkuk, keras kepala, bebal, kebal, tebal. Itulah bangsa ini. Kalau sudah itu katanya itu, walaupun itu melawan Tuhan, mereka nggak peduli. Kalau sudah maunya mereka nggak akan peduli. Dan itu sampai sekarang. Tapi suka atau tidak suka kepada bangsa ini, jangan kita sampai mengutuki. Karena mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Allah yang spesial. Suka atau tidak suka Anda, bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Dan itu terbukti dari pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan mengajar mereka begitu luar biasa karena mereka menjadi umat Allah. Jadi kalau mereka memberontak, pasti Tuhan ajar, pasti Tuhan hukum melalui raja-raja di sekitarnya. Dan kalau ini jelas disebutkan siapa yang akan menghukum mereka, Nebukadnezar, raja yang lalim itu. Dan Nehemia, kalau kita lihat dan baca Nehemia bagaimana dia membangun tembok Yerusalem itu. Di masa pembangunan yang pertama, pembangunan Bait Allah itu sempat tertunda. Dilanjutkan oleh Ezra. Lalu kemudian tembok Ezra sudah menyelesaikan Bait Allah. Tetapi tembok masih terbuka. Maka Tuhan kirim Artasasta untuk memerintahkan dalam small group itu mereka dikembalikan di bawah pimpinan Nehemia. Dan itulah sebabnya dipagar kembali. Sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan akan digenapinya. Jadi jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan perintah Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Allah. Dan baca firman Allah. Cintai firman Allah dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita mengetahui apa yang dikatakan Allah pasti dikatakan. Sebelum dia melakukannya, dia ingatkan dulu. Tapi kalau orang itu keras kepala, bayangkan 23 tahun. Sudah diingatkan, tegar tengkuk. Itu termasuk Allah yang sabar. Kalau saya, tak getok saya. Ya. 23 tahun, Rek. Nanti bisa baca dalam Yeremia itu. Tetapi janji Allah tetaplah janji Allah. Setelah 70 tahun mereka dibawa pulang. Baca Yeremia, yaitu ya. Dari Anda harus punya membaca Yeremia. Ada mungkin orang meninggal dunia. Jadi Anda harus baca Ezra, juga Esther atau Nehemia. Kalau Esther kan penyelamatan, bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel dari rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Haman. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membela umatnya. Bagaimanapun situasi umatnya, keadaan umatnya, Allah tetap terlibat di dalamnya. Allah terlibat menghukum umatnya. Tetapi bila sudah dikatakan 70 tahun engkau memerintah, 70 tahun itu dia akan ambil lagi. Siapa yang disuruh akan mengambil, dia akan suruh itu. Si Koresi disuruh mengalahkan Babel, dia kalahkan. Dan kemudian tahun pertama dia langsung memberikan perintah. Wow. Untuk apa? Supaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, dia adalah gembalaku dan akan melakukan kehendakku dan akan memulangkan umatku. Dan itu akan terjadi kalau terus kita baca dalam Yesaya ayat 45 sampai 8 itu. Dan terpujilah Tuhan, tidak ada Allah seperti Allah Israel. Jadi kalau Allah menubuatkan, dia akan bukan nubuat abal-abal. Kalau ada orang bernubuat tapi tidak digenapi, itu bukan nabi. Tapi kalau ada nabi yang tidak pernah menubuatkan, itu perlu dipertanyakan. Karena nabi Allah Israel, Alkitab katakan,
tidak pernah tidak bernubuat. Dia akan bernubuat terkecuali nabi palsu. Tapi kalau nabi asli panggilan Allah, maka apa yang dikatakannya akan terjadi. Termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, oleh Yeremia, oleh Daniel, itu terjadi. Kalau Anda mau baca nanti dalam Daniel 5 ya, bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dilakukan oleh Daniel itu. Ya, Daniel 5 ayat 17 sampai 30. Ketika Belsasar melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, pesta memakai bokor suci Allah, mene tekel uparsin, ditimbang dan diakhiri dan didapati dipecat dia dari jabatannya sebagai raja malam itu juga. Ngeri ya. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah kita terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, tema ini masih tetap 1 dan 2, God is control. Jadi Tuhan, God is in control, bahwa Tuhan adalah pemegang kendali dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hidupmu mengendalikan engkau, jangan biarkan setan mengendalikan engkau, biarkan Tuhan mengendalikan hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih buat segala firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Damai sejahtera daripada Allah, rancangan dari Tuhan, dalam rancangan damai sejahtera itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap! Tuhan Yesus memberkati.